Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam edisi 31 Mei. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, kita mari terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita, mari kita terus bertumbuh sehingga firman Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi kita. Amin. Sebelum kita lanjut, saudara kita mari berdoa bersama. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati kami, firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi setiap iman kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita kebijaksanaan melebihi harta yang berharga. Kebijaksanaan melebihi harta yang berharga. Saya bacakan dari kitab 2 Tawarik pasal yang pertama sampai 2 Tawarik pertama 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Renungan kita pagi hari ini, kita melihat Raja Salomo ini semangatnya dalam menyembah Allah, antusiasnya di dalam memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan 1000 kurban bakaran. 1000 kurban bakaran, dan Allah berkenan dengan korban itu. Dan malam itu juga di dalam mimpinya Allah menawarkan Salomo meminta apa saja yang dia minta. Nah, ini sebagai tanda berkenannya Allah atas penyembahan Salomo. Saudara kasih Tuhan, Salomo dengan tulus dan ikhlas seperti nasihat oleh ayahnya Daud mempersembahkan persembahan yang begitu besar, 1000 korban bakaran. Dan ini menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan menawarkan kepada Salomo, mintalah apa saja yang kamu minta. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan kira-kira menawarkan ini kepada kita, mintalah apa saja yang kamu minta. Kira-kira apa yang saudara minta? Kira-kira apa yang saudara minta kepada Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini Salomo meminta. Apa yang diminta Salomo, saudara? Ayat yang ke-11 dikatakan tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta benda, tidak meminta kemuliaan. Dia juga tidak meminta nyawa pembencimu. Dan juga dia tidak meminta umur panjang. Tetapi yang dia minta apa, saudara? Dia meminta kebijaksanaan dan pengertian. Dia meminta kebijaksanaan dan pengertian. Ayat yang ke-12 dikatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepada Salomo. Tetapi ada plusnya. Kebijaksanaan dan pengertian diberikan Tuhan kepada Salomo plus, gitu, saudara, ditambah dengan kekayaan, harta benda, kemuliaan. Bahkan Alkitab mengatakan, belum ada raja seperti engkau yang penuh dengan kemuliaan
Dan bahkan setelah engkau pun tidak ada raja yang seperti engkau penuh dengan kemuliaan. Alkitab mencatat demikian. Karena apa, saudaraku? Salomo meminta kebijaksanaan, meminta pengertian. Dan renungan kita pagi hari ini mengajarkan kepada kita, saudara, supaya kita mengejar kebijaksanaan. Kebijaksanaan melebihi harta yang berharga. Kebijaksanaan melebihi harta yang berharga. Mari kejar itu, saudara. Tetapi banyak orang mengejar kekayaan. Banyak orang mengejar harta benda, mengejar tahta, mengejar umur yang panjang. Pengkhotbah mengatakan, saudara, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mengatakan, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia tidak mengejar kekayaan. Mari saudaraku, kejarlah kebijaksanaan. Maka semua itu pun akan ditambahkan. Alkitab juga menyatakan, carilah kerajaan Allah, carilah kebenaran Tuhan, dan semua juga ditambahkan oleh Tuhan. Tetapi jangan mencari Tuhan karena harta benda itu. Amin. Jangan mencari kemuliaan karena mencari Tuhan karena kemuliaan. Ingin jadi pendeta supaya kelihatannya dihormati, bukan itu, saudara. Tetapi mari, saudara, kita meminta kebijaksanaan, meminta pengertian. Tetapi bagaimana kita memperoleh itu? Bagaimana kita memperoleh kebijaksanaan itu? Alkitab mengajarkan kepada kita, Matius yang ke-7 ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar dan melakukan sama dengan orang yang bijaksana. Mendengar dan melakukan firman Tuhan sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita berusaha untuk melakukannya, disitulah kita menemukan kebijaksanaan. Dan itulah yang kita cari. Kita akan menemukan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dan itu melebihi dari harta apapun di dunia ini. Amin. Mari kita mencari kebijaksanaan itu. Tetapi banyak orang menyiksa diri, saudara, untuk mengejar uang, mengejar harta. Bahkan dikatakan firman Tuhan, saya sudah bacakan, orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan harta, tidak akan puas dengan penghasilannya. Bahkan Alkitab mengatakan, akar dari segala kejahatan itu adalah cinta akan uang, mengejar uang, dan tidak akan puas, saudara. Tidak akan puas dengan penghasilannya. Kita melihat, saudara, orang yang demo-demo itu, saudara. Apakah gajinya kecil? Mungkin lebih besar gaji mereka daripada kita yang mereka demo itu. Karena kita melihat motornya pun motor bagus-bagus, saudara, ya. Kendaraannya bagus-bagus. Tetapi mereka berdemo. Berdemonya apa? Minta naikin gaji. Karena apa? Tidak puas dengan penghasilannya. Kalau kira-kira mereka dinaikkan gajinya, apakah juga mereka puas? Juga tidak akan puas. Alkitab mengatakan, saudara, orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Tetapi orang yang meminta kebijaksanaan, uang yang kecil pun, saudara, bisa cukup. Amin. Penghasilan yang kecil pun bisa cukup. Penghasilan yang kecil pun bisa dinikmati dengan sukacita. Dan Salomo meminta itu. Dan mari kita mengejar kebijaksanaan itu. Maka kita pun akan luar biasa, saudara. Semua kekayaan, kemuliaan, harta benda, umur panjang juga datang, saudara. Karena kita mengatakan itu, carilah dahulu kerajaan Allah. Semua itu akan ditambahkan. Jangan mencari harta bendanya. Sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Sungguh-sungguhlah percaya kepada firman. Sungguh-sungguhlah melakukan firman.
maka kebijaksanaan itu akan menjadi bagian kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya kami boleh mengejar kebijaksanaan. Dan firman-Mu mengatakan ketika kami menjadi pendengar dan pelaku firman, kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.